Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anak, hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, dengan subbab organ pernafasan. Baik, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari, ya, yang 3.9 yaitu menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya dalam menjaga kesehatan sistem pernapasan. Yang 4.9 menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Sedangkan materi yang akan kita pelajari nanti kita akan bagi menjadi 3 pertemuan. Yang pertama tentang organ pernapasan, yang kedua tentang mekanisme pernafasan, frekuensi pernafasan, dan volume pernafasan, dan yang ketiga yaitu tentang penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Baik, sebelum kita masuk ke materi organ pernapasan, ya, ini saya hanya mengingatkan lagi bahwasanya untuk bahan ajarnya silakan bisa dibuka ya, baik itu buku elektroniknya maupun handoutnya sebagai bahan tambahan untuk belajar. Baik, untuk organ pernapasan ya, itu secara umum terdiri dari hidung, terus kemudian ada tenggorokan dan paru-paru. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi udara itu masuk melalui hidung, disalurkan melalui saluran udara ya, atau tenggorokan, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Nanti kita akan bahas satu persatu ya, organ pernapasan beserta cabang-cabangnya. Baik, untuk yang pertama yaitu tentang hidung. Ya, hidung itu merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung ini dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Ya, fungsinya apa saja? Nah, untuk yang rambut hidung itu berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Sedangkan untuk yang namanya selaput lendir itu fungsinya sebagai perangkap ya, untuk menangkap benda asing ya dan debu yang masuk terhirup saat bernafas ya. Ketika dia bisa lolos dari rambut, ketika benda asing itu lolos dari rambut, dia kemungkinan bisa terperangkap oleh selaput lendir. Sedangkan untuk yang konka itu berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru ya, agar suhunya itu sama saat masuk ya. Jadi seperti itu. Untuk strukturnya ini kita ambil yang sebelah kanan ya. Oke, yang sebelah kanan ini coba diperhatikan. Ini struktur hidung. Udara kan masuk dari sini, ini lubangnya di sini. Kemudian ada rambut-rambut hidung di sini. Ada yang sebagian terperangkap, ada yang tidak. Kemudian yang lolos nanti bisa terperangkap di selaput lendir sini. Ya. Terus bagian yang atas ini adalah tempat sarafnya ya, tempat saraf. Terus konkanya itu ada di sebelah sini ya. Jadi seperti itu, untuk menghangatkan agar suhu udaranya itu bisa sama seperti suhu udara yang ada di paru-paru. Yang berikutnya setelah dari hidung, ini udara akan masuk ke dalam faring. Faring merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut, serta posisinya itu berada di atas laring. Fungsi faring adalah sebagai jalur masuk udara dan sebagai jalur masuk makanan ya. Makanan dari mulut, terus kemudian udara bisa dari hidung, bisa dari mulut ya. Ini masuk melalui faring. Nah, terus selain itu, fungsi faring juga sebagai tempat untuk meresonansikan suara. Resonansi itu adalah ikut bergetarnya benda lain akibat suatu benda itu bergetar ya. Jadi agar suaranya itu lebih nyaring,
itu diperlukan sebuah kotak resonansi, ya. Selain itu, di faring juga sebagai tempat tonsil, ya, yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Ya, jadi seperti itu. Kalau di strukturnya faring itu ini posisinya. Nah, antara sini sampai sini. Ya, dari antara hidung terus mulut mau masuk ke dalam tenggorokan itu namanya faring, ya. Atau ada yang menyebutnya pangkal tenggorok. Yang berikutnya yaitu ada yang namanya laring, ya. Kalau laring itu ruang suara yang merupakan organ pernapasan yang menghubungkan antara faring dengan trakea, ya. Ini penghubung saja, ya, laring itu. Di apa yang ada di dalam laring? Di dalam laring itu terdapat epiglotis dan juga terdapat pita suara, ya. Epiglotis yaitu katup, ya, yang berfungsi sebagai pengatur jalan masuk makanan dan juga jalan masuk udara, ya. Jadi dia berfungsi seperti polisi, ya, yang mengatur makanan harus masuk ke dalam kerongkongan, sedangkan udara harus masuk ke tenggorokan. Jadi makanan nggak boleh masuk ke tenggorokan, itu diatur oleh namanya epiglotis. Jadi seperti itu. Terus untuk pita suara itu apa? Pita suara itu merupakan tulang rawan, ya, sekumpulan tulang rawan yang berfungsi untuk menciptakan suara. Jadi saat tulang rawan itu bergetar akan menimbulkan suara, ya. Jadi seperti itu. Baik, yang berikutnya yaitu trakea. Nah, trakea atau yang sering kita sebut dengan istilah tenggorokan, ya, ini merupakan saluran dari rongga mulut, ya, menuju ke paru-paru. Nah, udara yang telah masuk ke laring selanjutnya akan masuk ke dalam trakea, ya, atau batang tenggorok. Trakea merupakan saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Ya, panjangnya kurang lebih 10 sampai 12 cm dengan lebar 2 cm. Ya, jadi itu trakea. Terus strukturnya, ya, itu tersusun dari cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia, ya. Nah, terus fungsi dari silia itu apa? Ya, fungsinya untuk menyaring benda-benda asing yang lolos masuk, ya. Tadi kan di hidung kan masih sudah ada penyaringnya, ya. Kalau ada benda yang lolos, ya, benda asing yang lolos bisa tersaring di trakea. Jadi seperti itu. Terus cabang dari tenggorokan itu namanya bronkus, ya. Bronkus ini, ya, cabangnya itu ada dua, ada yang ke paru-paru sebelah kanan dan ada yang ke paru-paru sebelah kiri, ya. Jadi bronkus itu cabang dari trakea. Terus untuk struktur dari bronkus itu sendiri itu ukurannya lebih kecil, ya, karena dia merupakan cabang dari trakea, otomatis ukurannya lebih kecil, ya, diameternya lebih kecil, lebih sempit, nggak sebesar trakea. Terus kemudian setelah bronkus ada yang namanya bronkeolus, ya. Di dalam bronkeolus ini merupakan percabangan dari bronkus, ya. Pada ujung-ujung bronkeolus itu terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut dengan alveolus, ya. Jadi kalau kita gambarkan, ya, tadi kan di sini ada tenggorok, kemudian bercabang. Nah, percabangannya namanya bronkus. Nah, bronkus ini bercabang lagi, namanya bronkeolus. Nah, di bronkeolus, ini bronkeolus, ya, nanti bercabang. Nah, di ujungnya itu ada namanya alveolus. Alveolus merupakan kata jamak dari alveoli. Jadi ini satu alveoli, satu alveoli. Jamaknya namanya alveolus, ya. Nah, alveolus itu merupakan tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida
Kenapa? Karena di alveolus terdapat banyak sekali pembuluh darah ya. Jadi udara kita itu bisa bertukar ya, oksigen masuk diangkut oleh darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh ya, nanti oksigennya akan mengalami pembakaran ya, sehingga menghasilkan karbon dioksida, kemudian karbon dioksidanya itu akan dikirim kembali ke alveolus, dari alveolus nanti akan dikeluarkan ya kembali lewat alveolus, bronkus, trakea, dan ke hidung, keluar akhirnya. Jadi seperti itu ya. Terus yang namanya paru-paru itu yang sebelah mana ya? Paru-paru itu merupakan wadah ya, wadah dari alveolus, bronkeolus, dan bronkus ya. Jadi bronkus, bronkeolus, dan alveolus itu diwadahi ya, dibungkus ya, istilahnya itu dibungkus sama yang namanya paru-paru. Terus paru-paru itu sendiri juga dibungkus oleh kantung yang namanya pleura. Jadi dibungkus rangkap dua ya. Bungkusan pertama namanya paru-paru ya, lobus paru-paru. Terus bungkusan berikutnya paru-paru itu dibungkus sama yang namanya pleura ya. Pleura itu merupakan kantung tertutup yang berisi cairan limfa untuk mengurangi gesekan ya saat proses bernafas. Jadi seperti itu biar nggak bocor paru-parunya. Jadi seperti itu ya. Baik, dari sini ada yang perlu ditanyakan? Kalau kamu masih belum paham, bisa tanya ya melalui Japri atau di grup kelas. Kalau tidak ada pertanyaan, nah ini saya kasih tugas, sebuah peristiwa ya. Tugasnya adalah Benny merupakan anak yang suka menyanyi. Suatu ketika Benny menderita demam dengan gejala pilek dan sakit tenggorokan sehingga mengganggunya dalam bernyanyi. Struktur apa yang terganggu dalam tubuh Benny? Jelaskan pendapatmu. Jadi si Benny ini mengalami sakit gejala pilek dan sakit tenggorokan ya. Terus kira-kira apa yang terganggu pada tubuh Benny? Nah, silakan dijelaskan. Ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.